Ya, kita lanjutkan lagi. Nah, kalau tadi kita inline, sekarang tertanam. Nah, bahasa Inggrisnya embedded ya, embed ya, embed. Lembar gaya atau style sheet yang tertanam, terembed ya. Nah, style sheet yang tertanam memungkinkan Anda untuk menanamkan seluruh dokumen CSS3 di HTML5 pada bagian kepala dokumen. Nah, jadi pada bagian headnya nih, ya, gimana nanti kita lihat. Gaya yang ditempatkan atau style yang ditempatkan dalam elemen style menggunakan penyeleksi untuk menerapkan elemen gaya di seluruh tubuh dokumen atau body dokumen ya. Sebuah elemen EM menunjukkan bahwa isinya harus ditekankan. Browser biasanya membuat elemen EM dalam huruf yang miring ya, font italic. Tipe atribut dari elemen gaya menentukan jenis MIM, format encoding tertentu dari style sheet. Style sheet menggunakan teks garis miring CSS. Jadi ini MIM-nya ini kodenya atau kata kuncinya tag garis miring CSS. Ya, setiap aturan body dalam style sheet dimulai dan diakhiri dengan kurung kerawal. Nah, ini dia. Beda lagi ya. Jadi kita nanam CSS-nya itu di dalam HTML. Itu yang dikatakan style sheet yang embedded ya. Kita lihat. Masih ada penjelasannya dulu. Properti font weight menentukan ketebalan dari tag. Nilai yang mungkin adalah bold normalnya atau normal, nilai default maksudnya, bolder lebih tebal dan lighter yang lebih ringan dari tagnya ya. Bolderness juga dapat ditentukan dengan kelipatan 100 dari 100 sampai 900. Tag yang ditentukan biasanya setara dengan 400 dan teks tebal setara dengan 700. Deklarasi style class yang didahului oleh suatu tanda titik dan diterapkan pada elemen untuk kelas tertentu. Kelas attribute menerapkan kelas gaya dan untuk elemen. Nah, kita lihat apa yang dimaksud dengan kelas lagi ya. Aturan CSS dalam style sheet menggunakan format yang sama seperti pada gaya inline atau style inline. Jadi sama tulisannya untuk yang kita embed ini ya. Latar belakang warna atribut menentukan warna latar belakang dari elemen. Oke. Ada background color ya, nanti kita lihat. Properti font family, nama font tertentu yang harus ditampilkan. Generic font family mengizinkan penulis untuk menspesifikasikan beberapa jenis huruf tertentu, bukan hanya satu jenis huruf saja. Jadi beberapa jenis huruf ya, itu maksudnya dengan font family. Oke, kita dalam hal browser tidak mendukung satu jenis huruf tertentu. Jadi kita bisa menyebutkan font family dengan pemilihan yang beberapa font. Nanti untuk misalnya Chrome panggil akan menentukan mana yang dipakai. Ya. Ada salah satu font yang tidak bisa dia tampilkan, dia pakai yang sebelahnya, yang family-nya gitu. Itu maksudnya, kalau kita sedia dalam font family. Font size, properti menentukan ukuran yang digunakan untuk membuat suatu huruf. Ya, itu pengertian font size. Anda harus mengakhiri daftar huruf dengan generic font family. Dalam kasus huruf tidak terinstal pada komputer penggunanya. Jadi, kalau yang tidak terdaftar, kita pakai generiknya font family. Dalam banyak kasus, style atau gaya diterapkan ke elemen parent atau elemen ancestor. Juga berlaku dan bersarang pada child atau elemen descendant. Jadi, gaya ini kalau misalnya Anda, kan dia berupa himpunan. Nah, gaya ini
ada di dalam satu himpunan, terus di bawah di dalam himpunan tersebut ada himpunan lagi, kita tidak mengatur mengenai stylenya, itu akan ikut yang himpunan yang paling atas, yang di dalamnya itu, yang sebelumnya, parentnya, ya orang tuanya. Ngerti ya? Jadi himpunan ngatur warna merah misalnya. Di dalam himpunannya lagi kita buat himpunan. Himpunannya itu tidak kita atur warna, dia akan ikut warna merah. Jelas ya? Nah, kita lihat kodenya begini, ataupun skripnya ya. Modul 3, sesi 2, lembaran gaya tertanam. Ya, style sheet yang embedded ya, embedded style sheet nih judul aslinya tuh. Oke, seperti biasa ada HTML, kemudian ada head, ya. Headnya kita lihat ada meta, ada title, ya. Titlenya kita sebut dengan lembaran gaya tertanam. Nah, ini catatan saja. Ini adalah mulai dari bagian lembaran gaya, ya. Kita lihat di sini. Nah, Anda perhatikan dia pakai tagging ataupun elemen ya, style dengan atribut type, ya, dengan isinya ini. Ini tagging style. Oke. Nah, di sini ada EM. EM kemudian diikuti dengan kurung kelawar. Font weight bold, terus colornya black. Ini untuk nilai ini EM. Jadi kalau kita pakai properties ini EM akan terjadi begini. Ya. Kemudian kalau kita pakai H1 kan header tuh. Kita ngaturnya font family-nya Tahoma. Kalau nggak dapat Tahoma dia Helvetica. Kalau nggak dapat Helvetica, dia akan mendapatkan sans serif. Gitu ya. Begitu juga tagging P. Ya kan? Garis miring P. Font size-nya 12. Kita atur. Font family-nya ini. Nah, ada kelas. Nah, di sini kelas. Dot spesial. Jadi kalau P kita sebut dengan spesial, P titik spesial gitu ya. Color-nya purple gitu ya. Nah, ini satu yang dimaksud dengan style embedded gaya tertanam tuh ini dari nomor 11 sampai nomor 18. Ini kita atur. Ya. Di head naruhnya, bukan di body. Ya. Jadi atas kan gini ya. Head kan? Belum ada yang tutup kan? Anda perhatikan di sini. Nah, tutupnya di sini head 19. Mulai head 6, akhir head 19. Mulai style 11, akhir style 18. Nah, ini kita atur di sini. Ingat ya, jadi ngatur-ngaturnya di mana. Ya. Nah, ini pengaturan tampilan yang kita tempelkan atau kita tanamkan di HTML. Nanti yang ada yang di eksternal, yang kita buat satu file, dia panggil. Ya, itu lain lagi ceritanya. Oke, kita lihat skripnya. Atribut ini menspesifikasi kelas gaya spesial ya. Nah, nih misalnya gini. Anda perhatikan. H1 ya, header kan? Ini kelas sama dengan spesial detail. Artinya pengaturan H1 ini ya. Kalau kita lihat H1 tadi font family-nya ini kan. Kemudian tingginya atau besarannya gak kita atur kan? Itu ikut tagging ini. Tagging H1 yang dari awal gitu ya. Terus untuk color kita sebutkan nih kelasnya spesial. Nah, nulisnya pakai titik spesial, tapi manggilnya hanya katanya saja. Nah, untuk tulis ini nanti jadi purple nih tulisannya ya. Oke. Nah, P ya. P ini taggingnya tutup di sini. Kita ngatur font size-nya kan 12 pt kan? Ini. Oke, jadi paragraf ini sebesar 12 pixel. Oke, nah H1 nggak ada ikutan ya kan? H1 kalau kita lihat di sini ini kan
font family-nya ini pasti ya, font family. Tergantung browser Anda, nggak nangkap Tahoma, dia kasih Helvetica. Kalau Helvetica nggak ketangkap, sans serif dia. Oke gitu ya. H1, Klein, sudah. Nggak kita kata, ini hurufnya nggak sama dengan detail ini kan nanti warnanya gitu ya. Nah kemudian ada P, kelas lagi, kita kasih spesial. Hurufnya ini, terus M-Pas, ada IM nih kita jaga jelas nanti ya. Ya, Anda bisa lihat nanti gitu ya. Terakhir body. Tutup. Jadi ada dua isiannya ya. Ini pertama tulisan ini kan isian. Kemudian paragraf ini, kemudian ada tulisan lagi, ada paragraf lagi. Oke. Tulisan itu. Nah, kita lihat tuh, benar kan? Hasilnya detail dengan tulisan Klein ini ya. Nggak sama kan warnanya. Begitu juga ini. Nah, Anda perhatikan Fortune 1000 company ini kembali ke hitam kan? Kenapa? Karena di sini apa? Iya, dia kena EM ini. Oke. Warnanya spesial purple tadi kan, sama dengan detail ya, tulisan detail. Coba kita lihat, betul ya? Nah, Anda perhatikan saja itu. Jadi penampilan dari HTML kita kalau biasa-biasa saja tanpa ada stylenya, ya, ini akan tidak ada berwarna-warni gitu ya, biasa-biasa saja. Tapi dengan ada lembar gaya tertanam ini, dia akan bisa diatur. Oke. Lanjut sedikit, kita lihat ini modulnya udah modul sesi 3 ya. Sesi 3. Jadi mungkin saya sampai di sini aja nih untuk sesi 2. Ada pertanyaan?